warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-13 Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Pak Dr. MND Ridayandi SHMH. Pada pertemuan 13 yaitu membahas tentang bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Kedua, nebis in idem. Ketiga, matinya terdakwa. Keempat, daluarsa. Kelima, penyelesaian di luar beracara. Keenam, adanya abolisi dan amnesti. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal dengan adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu, atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Kedua, dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat pisah-pisahkan atau on split bar. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Kedua, dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan, artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Diatur dalam pasal 76 KUHP istilah nebis in idem, yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah: pertama, untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah terdapat keputusan hakim. Selanjutnya, syarat-syarat nebis in idem. Pertama, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, keputusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Mungkin cukup sekian review materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.